kemudian ini angkatan, kemudian dosen PA, langsung diisi aja. Sebelah kiri ini bebas ngisinya, dengan catatan mengisinya sudah sesuai dengan kondisi yang sesungguhnya. Nah, sedangkan yang sisi tengah ini adalah yang bisa diisi saat ini untuk mahasiswa mungkin yang jalur masuk aja. Bagi yang sudah punya dosen pembimbing 1, 2 bisa langsung diisikan. Tapi kalau yang belum, jadi ada mahasiswa yang 2017 kan masih mau magang, jadi belum punya judul untuk sempro, maka ini belum, maka tidak usah diisi di sini, melainkan melalui urutannya. Jadi mulai dari pengajuan judul dan seterusnya, otomatis nanti pembimbingnya akan terisi sendiri. Berikut judulnya. Jadi untuk mahasiswa lama yang sudah punya dosen pembimbing bisa langsung diisikan. Untuk mahasiswa yang belum punya tidak perlu ngisi yang ini. Ya, jadi ini akan otomatis terisi ketika nanti alurnya dijalankan. Nah, yang sisi kanan adalah untuk data kemahasiswaan. Prestasi apa yang Anda raih selama menjadi mahasiswa, ini prestasi yang terbaik aja taruh di sini. Sedangkan untuk prestasi-prestasi yang lain yang misalnya Anda punya 10 prestasi mau dimasukkan kemana, dimasukkannya di sini. Oke, saya satu persatu dari menu ke menu. Ya, ini dari menu pertama adalah jadwal perkuliahan. Jadi jadwal perkuliahan ini kita sudah buatkan untuk mahasiswa. Selain Anda bisa lihat di Siam ataupun di Siam ya, Anda juga bisa melihat di sini untuk jadwal, misalnya jadwal perangkatan. Anda bisa lihat mulai dari ganjil, prodinya apa, misalnya prodi publik semester 1. Nah, ini bisa dilihat. Jadi Anda juga bisa memetakan nanti kebutuhan-kebutuhan apa. Misalnya Anda mau mengundang mahasiswa semester 1, bisa ngecek jadwal mana yang kosong untuk mereka. Ini bisa dilihat dari sini dan seterusnya. Kemudian setelah jadwal perkuliahan ada persyaratan. Persyaratan ini ada yang aktif kuliah, ada yang izin penelitian. Aktif kuliah ada 2, bagi yang untuk keperluan orang tua. Jadi kalau orang tuanya itu PNS, pensiunan, bekerja sebagai di BUMN atau BUMD, kemudian TNI Polri, ngisinya yang merah. Sedangkan untuk yang bekerja selain di atas ini, isinya yang biru. Karena bentuknya berbeda. Yang merah ini isiannya mungkin menyebutkan NIP dan nomor pensiun kalau misalnya sudah pensiun, kemudian pangkat dan golongan instansi. Nah, sedangkan yang ini tidak menyebutkan itu. Jadi cuma pekerjaannya apa, alamat orang tuanya apa. Ini tinggal milih siapa yang walinya. Walinya itu ikut ayah atau ikut ibu. Biasanya walinya itu sesuai dengan yang minta. Kalau misalnya instansi dari orang tua si ayah, maka yang dipilih si ayah. Kalau orang tua ibu yang meminta data ini, maka yang dipilih adalah yang ibu. Nah, setelah diisi, maka statusnya akan muncul di sini. Contoh, misalnya saya mau mengisikan 2020/2021. Nah, ini saya simpan. Nah, ini muncul di status sebelah kanan. Kalau misalnya ini masih unverified, berarti belum ditandatangani dan belum dikasih nomor. Nah, kalau belum dikasih nomor dan belum ditandatangani, maka Anda berinya tidak bisa. Nah, nanti ini tugasnya staf di bagian akademik dan staf persuratan untuk mengisikan ini. Setelah statusnya sudah hijau, maka ini bisa Anda cetak sendiri. Ini berlaku untuk semua surat, mulai dari persuratan, magang, ujian, dan seterusnya. Jadi ada 2 tahapan setelah isi ya. Setelah selesai mengisi, maka tahapan pertama adalah menandatangani. Setelah ditandatangani, baru dikasih nomor. Gitu. Kalaupun nanti itu salah atau misalnya tidak ditandatangani, maka akan muncul statusnya.
kenapa kok di cancel. Jadi statusnya mungkin cancel. Kalau sudah di cancel, maka bisa dilihat alasannya apa, bisa dilihat. Nanti muncul di sini. Nah, kemudian yang daftar magang. Daftar magang kemarin banyak sekali pertanyaan karena memang mulai dipakai ya. Untuk pendaftaran magang, ada beberapa teknis yang perlu saya sampaikan. Yang pertama adalah semua form ini wajib diisi. Ya, mulai dari tempat instansi surat, alamat instansi, tempat magang, dan nomor telepon instansi magang wajib diisi. Penulisan tujuan surat harus sesuai dengan tata cara penulisan kepada surat. Misalnya, ini saya sudah kasih contoh Kepala Badan Kesatuan Bangsa. Ini menyebutkan posisinya apa dan instansinya. Kalau kepala desa bagaimana? Ya, kepala desa dan seterusnya. Atau mungkin direktur PT menyebutkan intinya, atau kepala bagian humas dan seterusnya. Baru instansinya apa, alamat instansi penulisannya juga harus sesuai, karena nanti ini juga akan jadi surat pengantar. Kalau surat pengantarnya nanti penulisannya tidak baik, maka Anda juga terimanya juga tidak baik. Penulisan alamat pastinya J besar, Jalan Merdeka, nomor 1 dan seterusnya, Malang. Seringkali mahasiswa asal ngisi Jalan Merdeka, nomor 1 Malang, Jawa Timur, misalnya begini. Ini benar, salah. Karena apa? Penulisannya tidak sesuai dengan IID. Jalan Merdeka, nomor Malang. Ini harus benar, Jawa Timur. Karena apa? Ini akan jadi produk nantinya. Isian Anda akan menjadi produk. Produknya apa? Produknya adalah pengantar magang. Kemudian instansi magang boleh berbeda dari atasnya. Misalnya ini humas BT saya misalnya. Tapi tempat magangnya berbeda dari ini. Boleh. Jadi tempat magangnya misalnya di bagian prasarana PT. Jadi tempat magang tidak harus sama dengan tujuan instansi. Sedangkan tempat magang tidak perlu disebutkan jabatan tertingginya. Cukup instansinya aja atau tempatnya aja. Nomor telepon, kemudian judulnya, kemudian pelaksanaan, kapan dan mulainya kapan dan selesainya kapan. Sistem akan ngecek apakah tanggal yang Anda inputkan itu sudah 1 bulan atau enggak. Yang dimaksud 1 bulan ini adalah 30 hari. Jadi Sabtu Minggu tetap dihitung, kalau ada tanggal libur tetap dihitung. Jadi 1 bulannya di sini ini 30 hari dari ini ke sini. Ini sudah 30 hari apa enggak? Kalau sudah 30 hari maka boleh. Jadi minimalnya 1 bulan. Jadi tanggal mulai dan tanggal akhir harus minimal 1 bulan. Terus SKS Anda saat ini, IPK Anda saat ini, KRS, bentuknya PDF. Ya, kemudian tembusan bila ada. Jadi untuk persuratan, bila nanti persuratannya membutuhkan tembusan, contoh di sini adalah badan Kesbang, di sini ada kepala desa, maka tembusannya di sini yang kepala desa. Penulisan tembusan juga harus ada aturannya. Aturannya gimana? Tembusan tidak boleh setara atau mungkin di bawah PT-nya. Jadi tidak boleh setara dengan PT-nya. Misalnya ini adalah anak dari perusahaan A. Kemudian di perusahaan A itu punya 2 anak, satunya PT Swandana dan satunya PT Rahmadi. Nah, itu juga tidak boleh disebutkan.
Jadi langsung kalau ininya menyebutkan PTA gitu. Nanti baru yang ditembusi, baru yang PT Swandana dan PT Rahmadi itu boleh. Jadi tidak boleh. Kemudian harus berjenjang. Kalau di sini misalnya kepala desa, ya di sini tidak boleh Pak Camat. Nah, Pak Camatnya harus di atas, ini kepala desa dan seterusnya. Nama anggota dan segala macamnya ini memang dibatasi pengisian pertama 2. Nah, nanti kalau sudah selesai diisikan, baru Anda bisa menambahkan lebih dari 2. Jadi sebelum itu Anda memasukkan ini, kemudian sebelum menyimpan Anda menandatangani. Jadi ada form tanda tangan, ada kotak tanda tangan di sini untuk ditandatangani. Tanda tangannya bagaimana, Pak? Kalau misalnya pakai laptop bisa pakai mouse. Kalau misalnya pakai handphone bisa pakai jarinya masing-masing atau pakai stylus pen. Jadi bebas. Baru disimpan. Nah, setelah sukses menyimpan, taruhlah ini sudah saya isi. Nah, setelah sukses seperti ini, maka tombol daftar anggotanya muncul. Baru Anda bisa menambahkan anggotanya. Jadi tidak perlu isi lagi, tinggal nambah saja. Nambah anggota 1, kemudian selesai nambah lagi sampai seberapa yang Anda inginkan. Gitu ya. Jadi setelah proses ini, baru Anda bisa menambahkan anggota. Nah, ada pertanyaan lagi, Pak, ini sudah sudah bisa saya cetak. Kalau mau nyetak, pastikan ini sudah diselesaikan. Ini muncul setelah proses ini diverifikasi oleh Kasubag, oleh KPS, oleh ketua jurusan, maka muncul di bawah ini. Kalau belum muncul, ketika Anda cetak ini, maka munculnya adalah nomornya kosong, namanya kosong. Karena apa? Belum belum ditandatangani oleh pimpinan yang terkait. Kalau ini yang tanda tangan nanti Kasubag. Ya, setelah ditandatangani baru muncul. Jadi jangan dianggap lupa ini kok nggak ada isinya ya, kan memang belum diverifikasi. Sambil nunggu Anda bisa melihat di bawah ini untuk verifikasi Kasubag. Setelah itu baru ke pengajuan pembimbing. Nanti KPS akan mesetkan pembimbingnya siapa. Setelah dapat pembimbingnya ACC, oke, muncul juga di bawah sini. Dan seterusnya sampai ke pengantar magang. Nanti pengantar magang yang menandatangani kajur. Nah, setelah ditandatangani kajur dan sudah dikasih nomor, baru muncul di sini. Kalau jenengan sekarang cetaknya, pastinya munculnya kosong, nomornya kosong, tanda tangannya kosong. Gitu. Yeah. Baik, itu untuk magang. Yang pertama pendaftaran magang. Setelah daftar sukses Anda dapat pembimbing, maka yang berikutnya adalah laporan kegiatan magang Anda. Jadi pada saat Anda magang, hari pertama Anda ngapain aja, hari kedua Anda ngapain aja. Ini dilaporkan. Jadi tanggal berapa, tanggal 1, mulai dari jam 7.00 sampai jam 16.00 saya ngapain, mungkin briefing. Nah, kalau misalnya ada foto yang bisa diuploadkan di sini. Terus arahan dari pembimbing apa? Briefing, maka ini pembagian tugas. Jadi ada yang ada kegiatannya dan ada yang disampaikan oleh pembimbing, baik pembimbing lapang maupun pembimbing yang dosen yang hadir. Kalau mungkin hadir untuk melakukan supervisi. Itu. Kemudian setelah magang Anda melaporkan kegiatan magang Anda, maka yang selanjutnya adalah pendaftaran ujian magang.
Pendaftaran ujian magang sama di sini ada daftar, tanggal, waktu, tempat, kemudian pembimbingnya siapa, daftar. Jadi ini untuk ngeset pelaksanaan. Nah, Pak, ini kan masih daring semua, jadi apa masih perlu gitu? Kalau sekarang masih daring memang belum perlu, tapi suatu saat ini sudah tidak daring lagi, maka ini akan diperlukan karena untuk ngeplotin tempat. Jadi kalau misalnya ini nanti tempatnya kepake, pastinya ketika didaftarkan tidak bisa, jadi crash gitu loh. Jadi manajemen tempatnya akan dilangsungkan di sini. Setelah daftar, maka surat-surat yang ada di sini ini juga akan muncul juga di bawah ini. Dengan catatan sudah ditandatangani oleh pimpinan dan juga sudah diberi nomor. Nah, setelah magang maka melanjutkan ke pengajuan judul. Pengajuan judul ini antara mahasiswa publik dan bisnis berbeda caranya, tapi kurang lebih sama. Kalau misalnya yang publik, ini ketika Anda ngeklik, sebentar. Untuk mahasiswa publik, pendaftarannya cukup mengisikan judul 1, judul 2, dan judul 3 aja. Kemudian tanda tangan, jangan lupa ada tanda tangannya. Ya, baru dikirimkan. Nanti setelah proses ini selesai, Anda juga diminta untuk mengupload. Apa yang diupload? Yang diupload adalah KRS. KRS yang menyebutkan Anda sedang memprogram skripsi. Nah, jadi upload KRS dan mungkin ada yang mempersyaratkan mengupload proposal, itu juga diupload kalau misalnya diperlukan. Tapi yang diwajibkan untuk sementara ini masih KRS yang menyebutkan Anda mengambil skripsi. Caranya ya tinggal di-upload begini, dikasih judul KRS, ini pilih file gini aja. Nah, baru di-upload. Sudah gitu aja. Nah, ini juga ketika selesai proses pendaftarannya, maka seluruh form yang nantinya awalnya, kalau dulu dicetak sendiri kemudian dimintakan tanda tangan, ini sudah tidak diperlukan lagi. Yang 1 sampai 7 ini, yang 1 sampai 4 ini tidak diperlukan lagi. Yang Anda cetak sendiri nomor 5, 6, 7. Yang 1, 2, 3, 4, Sivia yang akan membuatkan dan akan dimunculkan di tabel yang bawah ini. Jadi tidak perlu nanti Anda nyetak sendiri kemudian minta tanda tangan lagi. Tidak, karena nanti tanda tangannya, parafnya, kemudian stempelnya dan segala macamnya ini akan dilakukan oleh Sivia dan setelah selesai baru muncul di sini. Termasuk surat tugasnya. Nah, ini juga berlaku untuk yang sempro, ujian, dan yudisium. Jadi kalau yang sempro ujian sama, kalau yang yudisium sedikit berbeda. Kalau yudisium ini tinggal mendaftar dari agenda yudisium yang direncanakan oleh jurusan. Misalnya jurusan mengagendakan tanggal 31 September untuk yudisium. Maka di sini akan muncul untuk tanggal 31 September itu yudisium jurusan publik dibuka dan seterusnya. Nah, kalau misalnya sudah lewat, berarti otomatis Anda nanti masuk ke periode berikutnya, yudisium periode berikutnya. Ini buat apa nantinya? Buat untuk mendapatkan SKL. Jadi kalau SKL-nya sudah muncul juga di sini. Nah, yang selain untuk bidang akademik, Sivia juga menyediakan akses untuk kegiatan kemahasiswaan. Apa itu? Mulai dari pendaftaran PKM, laporan prestasi, beasiswa, sama LPJ kegiatan. Khusus untuk yang laporan prestasi atau tambah prestasi, ini mohon setiap kali dapat penghargaan, entah itu juara satu apa, juara ya, selama menjadi mahasiswa VIA, mohon ditambahkan di sini. Ini gunanya apa? Nanti
adik-adik mahasiswa yang sudah mendapatkan prestasi di bidang non-akademik juga akan mendapatkan transkrip non-akademik namanya. Ada transkrip non-akademik yang isinya adalah seluruh kegiatan Anda termasuk keikutsertaan Anda di organisasi, misalnya tahu pernah menjadi ketua BEM apa, itu juga masuk. Nah, untuk apa namanya beasiswa ini laporan, jadi Anda terima beasiswa itu beasiswa apa aja, nominalnya berapa semester, ini melaporkan. Ya, anunya di sini, kalau sudah diisi muncul di sini. Nah, kemudian PKM juga sama, PKM itu kegiatan pekan ilmiah mahasiswa, mendaftarkan anggotanya. Ini untuk laporan ke fakultas bahwa Anda punya istilahnya punya karya ilmiah yang sudah Anda perjuangkan di PKM, di BIMNAS atau apa. Ini sebagai database PKM Anda. Nah, setelah mengisikan, upload. Nah, ini ada tambah anggota. Nah, judulnya apa? Ini muncul di sini. Kemudian peminjaman ruang dan gedung. Anda mau melakukan kegiatan apa? Kuliah apa namanya? Kuliah pengganti dan segala macamnya. Ini juga bisa dicek di sini. Anda mau melakukan peminjaman kendaraan, ini juga bisa di sini. Nah, di menu terakhir ini adalah e-complaint. E-complaint ini fungsinya untuk melaporkan komplain yang Anda alami selama menjadi mahasiswa. Komplain ke siapa? Ke bagian akademik, ke umum, mahasiswaan, kepegawaian, atau yang ke PSIK. Setiap kali Anda komplain, maka nanti staf akan menindaklanjuti dan membalas bahwa komplain sudah selesai. Kalau sudah dibalas sama staf, mohon memberikan rating, tingkat kepuasan. Anda puas nggak terhadap komplain penyelesaian komplain ini? Puas, kasih bintang 5 gitu. Karena semakin banyak bintangnya, semakin banyak orderannya, itu kalau Gojek gitu ya. Mungkin itu pengenalan CV untuk mahasiswa Fakultas Ilmu Administrasi UB. Kedepannya aplikasi ini juga akan dikembangkan lebih banyak lagi, terutama untuk bagian akademik maupun bagian kemahasiswaan, khusus untuk mahasiswa. Jadi kalau tidak dicoba, Anda tidak akan tahu manfaatnya. Jadi mohon nanti Anda login aja. Loginnya pakai apa, Pak? Pakai NIM Anda dan passwordnya yang biasa Anda gunakan masuk ke HIS. Pak, kok nggak bisa? Ini NIM-nya nggak bisa. Silakan laporan ke saya bisa, atau ke PSIK via juga bisa. Nomornya di mana, Pak? Di luar sudah saya beri nomor. Jadi nomor saya yang ini. Ya, jadi nomor saya muncul. Kalau misalnya Anda tidak bisa login, kesulitan apa, bisa ditanyakan via WA. Gitu ya, saya kembalikan ke Pak Bayu Amengku. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas kesempatannya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.